adalah ini namanya komposter yang digunakan untuk proses pengomposan. Jadi proses pengomposan sampah organik. Di mana komposter ini namanya adalah komposter semi anaerob. Sebenarnya kita mengenal ada jenis-jenis komposter, ada aerob dan anaerob. Juga yang tengah-tengahnya semi anaerob. Kenapa semi anaerob? Ya, jadi semi anaerob ini adalah dia menggunakan pipa-pipa oksigen ya, yang banyak dalam tabungnya, yang mana nanti pipa oksigen ini akan berfungsi menstabilkan suhu yang ada dalam komposter ini. Di samping itu juga berfungsi untuk mengeluarkan pupuk cair. Di mana kelebihan komposter semi anaerob ini adalah sampah cukup kita masukkan aja di atas terus ya. Sampah kita masukkan terus, nanti kita panennya di bawah. Ini ada lubang untuk mengambil hasil pupuk kompos, nanti pupuk kompos yang padat ya. Ini pupuk kompos yang padat. Ini nanti untuk pupuk yang cair. Jadi hasilnya ada dua, pupuk cair dan pupuk padat. Jadi cukup kita panen di sini aja. Ini pupuk padatnya, sini pupuk cairnya. Jadi itulah kelebihannya komposter ini. Yang pertama, sampah cukup kita masukkannya terus tanpa dibolak-balik. Kemudian pupuknya lebih cepat prosesnya, ya, karena oksigennya telah diatur di sini. Dan juga nanti kita akan dibantu oleh alat penggiling sampah organik. Jadi ini betul-betul luar biasa ya. Kita tahu bahwa saat ini lagi musim bunga. Jadi kalau musim bunga artinya orang banyak butuh pupuk. Jadi kita sebagai orang lingkungan bagaimana berusaha untuk mencarikan solusinya gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itulah makanya mahasiswa diarahkan untuk banyak-banyak memanfaatkan sampah, terutama sampah organik untuk menjadi pupuk kompos. Ya. Ini alhamdulillah juga ketua jurusan kita cukup merespon ya kegiatan ini, yaitu Bu Vina. Ya, bagaimana Bu Vina mengarahkan mahasiswa-mahasiswa untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk. Nah, mungkin kita mintakan juga ke Bu Vina untuk menjelaskan bagaimana program teknik lingkungan ke depannya. Baik, jadi kita harapkan dari tugas akhir mahasiswa ini nantinya bisa diaplikasikan dalam suatu teknologi. Nah, ini salah satunya ya Pak ya. Yeah. Ini adalah komposter ya. Jadi dua mahasiswa kita ya, ini mahasiswa teknik lingkungan Yana dan Bu Betria. Nah, di mana tugas akhirnya berupa pembuatan kompos. Nah, jadi bisa diaplikasikan dalam teknologi komposter semi anaerob. Begitu. Ya, jadi dalam hal ini juga bahagian dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah teknologi lingkungan tepat guna. Jadi bagaimana kita langsung mengaplikasikan mata kuliah ke dalam kondisi yang sebenarnya, bukan teori aja. Jadi ini bioaktivatornya gimana cara masukkannya Pak? Kan kalau pengomposan itu perlu bioaktivator, contohnya M4. Jadi biasanya itu kan sebelum diaduk dulu baru dimasukkan dan dibolak-balik setiap kali seminggu. Jadi kalau di sini kan nggak perlu pembolak-balikan. Jadi gimana cara supaya bioaktivatornya itu rata gitu Pak? Jadi dalam hal ini untuk bioaktivator ya, kita membuat pupuknya sebagaimana membuat pupuk seperti biasa ya. Bioaktivatornya kita masukkan ke dalam sprayer, tabung sprayer ya. Jadi setiap sampah berapa volume kita masukkan, nanti kita semprot dengan bioaktivatornya melalui sprayer ya. Tetap tanya. Ini kalau ini fungsinya ini untuk oksigen ya Pak ya? Ya. Kali berapa dibukanya? Memang kalau kita habis berapa kali bikin pupuk, boleh dikeluarkan untuk membersihkan. Nanti kita ada lubang-lubangnya nanti. Jadi ini dicuci aja, dibersihkan, kita masukkan lagi. Masukkan lagi. Jadi ini
kasih lubang, Pak. Kasih lubang ya. Kasih lubang. Ini juga dikasih lubang. Nah, ya. Jadi oksigennya masuk sini nanti. Karena nanti dalam pengomposan kita kadang-kadang kan ketemu yang namanya belatung. Nah, tapi belatung itu sebetulnya kadang menguntungkan juga gitu kan. Tapi belatung yang mana? Nah, kan ada yang maggot ya. Tapi kalau sebagian orang tidak suka ada belatung. Jadi kalau untuk belatung itu mudah aja. Gimana caranya? Banyakkan aja airnya. Banyakkan aja airnya, otomatis belatung akan tumbuh subur. Kelembapannya lebih tinggi, gitu kan? Belatung akan keluar. Kalau seandainya kelembapannya rendah, lambat jadi pupuk hasil pupuk komposnya. Kemudian kalau khusus untuk komposter semi anaerob, untuk jadi belatung itu agak susah juga karena suhunya terjaga gitu kan, kelembapannya terjaga. Nah, jadi rasanya cukup kita memperoleh pupuk kompos saja. Baiklah, mungkin kita telah dapat menyaksikan bagaimana proses pembuatan pupuk kompos dengan menggunakan sampah organik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi para mahasiswa yang sedang lagi tugas akhir. Terima kasih atas kunjungan Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.